Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbatikal lati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Untuk semuanya hadirin semulakan. Jadi saudara-saudara kita ada yang bertanya tentang pengenalan diri dan pengenalan Tuhan yang lebih tertata dan lebih berhati-hati, supaya kita tidak menjadi paham-paham yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Jadi kita ambil daripada kalam ulama tasawuf kita, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya, wa man arafa rabbahu, pasti dia akan mengenal Tuhannya, wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya, binasa dirinya. Binasa dirinya itu bukan binasa jasadnya, hancur jasadnya, tidak. Artinya binasa keakuan daripada keakuan dirinya. Nah, jadi kita akan pakai papan tulis ini tentang pemahaman man arafa nafsahu. Nafsahu di jalur tauhid ya, secara lengkap itu ada 4 komponen diri. Ada 4 komponen diri. Jadi termasuk tubuh. Yang pertama, ini tubuh ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, darah, daging, kulit, bulu. Kemudian otak, sumsum dan sebagainya lah, pokoknya itu tubuh. Kemudian komponen kita yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah nyawa, yang keempat rahasia. Ini jalur tauhid namun singkat ya, singkatnya. Jadi ada 4 komponen diri: tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, kita kenal dulu diri ini, komponen ini. Nah, seperti yang kita ketahui, rahasia ini adalah hembusan daripada zat Allah, hembusannya Allah. Jadi rahasia ini tadi, ini terbit dari zat Allah yang suci, maha suci dari segala sesuatu, mutlak, murni. Jadi dihembuskan daripada diri itu ada namanya rahasia. Itu adalah hati yang paling dalam, hati yang suci, hati yang bersih, atau disebutkan dia Ruhul Kudus. Pada kita sir atau rahasia. Nah, jadi zat Allah itu ya, mentajallikan daripada hembusannya menjadi kita, menjadi rahasia pada kita. Ini disebut tajalli zat Allah atau mazhar. Nah, rahasia kita ini berkat dari zat Allah, barakahnya zat Allah, terbit daripada zat Allah itu sendiri. Rahasia yang ada pada komponen diri ini, rahasia itu dari zat Allah. Apa yang dinamakan tajalli itu kenampakan, penampakan. Jadi jangan pernah mengatakan rahasia ini Allah. Nah, perlu hati-hati, jangan sampai mengatakan rahasia ini adalah Allah. Tajalli zat Allah bernama rahasia pada kita, tajalli. Jadi rahasia ini banyak sekali namanya. Kadang dinamakan Ruh Kudus, kadang dinamakan Sir Ahmad, kadang dinamakan Nurani dan sebagainya, istilah-istilah. Jadi rahasia ini terbit dari zat Allah pada kita menjadi rahasia. Itulah tajalli zat Allah, mazhar kenyataan zat Allah. Nah, kemudian nyawa kita ini dari tajalli daripada sifat Allah. Jadi sifat Allah tajalli kepada kita, namanya nyawa. Tajalli sifat. Tajalli sifat. Nah, kemudian hati ini terbit daripada asma Allah. Tajalli kepada kita menjadi hati, namanya tajalli asma.
Kemudian tubuh, tajalli atau terbit daripada af'al Allah. Menjadi pada kita adalah tubuh. Nah, tajalli af'al. Jadi memang sebenar-benarnya tubuh, hati, nyawa, rahasia itu terbit daripada zat, sifat, asma, af'al. Jadi kita ini mazhar zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, bukan Allah. Dinamakanlah dia hamba. Ini adalah Tuhan. Ini pencipta, ini yang dicipta. Nah, jadi sekalipun rahasia ini adalah kodim, namun kodim azali ya, bukan kodim zamani ya, bukan kodim azali. Kodimnya pun adalah kodim dalam ilmu Allah. Nah, jadi tetap dia disebut juga baharu, ya bisa juga dikatakan karena dia datang daripada Allah. Disebut dia juga kodimnya bisa juga karena kodim dalam zamani, kodim dalam ilmu Allah. Nah, jadi tetaplah juga tajalli zat Allah itu tidak bisa dinamakan Allah. Makanya dinamakan sir Ahmad. Hembusan Allah itu yang terbit daripada Allah, tajalli zat Allah. Nah, ini untuk hati-hatinya ya, untuk hati-hatinya ini. Zat, sifat, asma, af'al mentajallikan zatnya tajalli pada kita menjadi rahasia, sifatnya tajalli menjadi kita nyawa, asma'nya tajalli kepada hati, af'alnya tajalli kepada tubuh. Nah, ini hamba, ini Tuhan. Hamba tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Jangan sampai salah kena. Nah, bahaya. Nah, jadi seperti itu. Jadi man arafa nafsahu, ini nafsahu diri kita menjadi 4 komponen. Siapa kenal dirinya, wa man arafa rabbahu, pasti dia akan kenal Tuhannya. Siapa kenal dirinya ini dari Tuhan, bukan dirinya Tuhan. Dirinya itu asalnya itu daripada Tuhan. Maka dia akan pasti mengenal dirinya. Siapa kenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, binasa dirinya. Jadi rasa hamba ini, mazhar tubuh, hati, nyawa, rahasia itu dikembalikan asal mulanya kepada zat, sifat, asma, af'al. Maka inilah juga dikatakan Muhammad ini daripada Allah. Nah, ini Allah, ini Muhammad. Hakikat Muhammad. Nah, taulah hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu daripada Allah itu sendiri, bukan Muhammad itu Allah, bukan, jangan salah paham. Hakikatnya Muhammad itu terbit daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan salah paham kalau ada istilah hakikat Muhammad, hakikat Adam. Nah, hakikat Adam itu adalah Nur Muhammad, hakikat Muhammad adalah Allah itu sendiri. Bukan Allah menjadi Muhammad, Muhammad menjadi Adam, tidak. Perhatikan baik-baik perkataan itu. Jadi siapa kenal dirinya, man arafa nafsahu atau man alima nafsahu, siapa yang kenal dirinya, siapa yang tahu dirinya, maka dirinya itu pasti akan mengenal Tuhannya. Nah, ini diri. Secara jalur tauhid apa yang dikembalikan? Secara jalur tauhid apa yang dikembalikan ketika sholat? Tubuh, hati, nyawa, rahasia dikembalikan kepada zat, sifat, asma, af'al. Jadi siapa yang sholat? Nah, hati-hati. Secara syariatnya ya tubuh, hati, nyawa, rahasia. Secara hakikatnya zat, sifat, asma, af'al. Itu jalur tauhid. Kalau jalur Nur Muhammad, jalur Nur, siapa yang sholat adalah Rasulullah yang diinikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini siapa kenal 4 komponen ini dari mana asalnya, pasti dia kenal Allah. Ini zat, sifat, asma, af'al Allah. Nah, jadi Tuhan dengan hamba tidak bercerai. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan menjadi hamba. Bahaya.
Jangan pernah mengatakan hamba bisa jadi Tuhan. Tidak akan bisa. Sampai kapanpun, siapapun dirimu, siapapun tidak akan bisa. Jadi zat daripada Allah mentajallikan dirinya menjadi rahasia pada kita. Jadi rahasia ini terbit dari zat Allah, bukan mengaku Allah, bukan Allah namanya, bukan. Namanya di sini ketika sudah namanya Sir Ahmad. Nah, namanya rahasia. Jadi rahasia ini terbit dari zat Allah. Terbit dari Allah. Nah, nyawa terbit dari sifat. Nah, bukan kita mengatakan zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, hatiku hatiku dari asma Allah, tubuhku af'al Allah, enggak. Dalam pandangan syuhud musyahadah, ya, dalam pandangan musyahadah, tubuh hati nyawa rahasia itu hancur. Artinya kita hilangkan rasa ini, kita kembalikan dari mana asalnya tubuh, asalnya daripada af'al Allah, hati asalnya daripada asma Allah, nyawa asalnya kepada sifat Allah, rahasia asalnya kepada zat Allah. Jadi yang ada hanya zat, sifat, asma, af'al dalam pandangan rahasia. Oke, itu kalau jalur tauhid. Jadi tubuh kenyataan af'al Allah, hati kenyataan asma Allah, nyawa kenyataan sifat Allah, rahasia kenyataan zat Allah. Tubuhku tidak ada, yang ada hanya af'al. Tubuhku, hatiku tidak ada, yang ada hanya asma Allah. Nyawaku tidak ada, yang ada hanya sifat Allah. Rahasia tidak ada, yang hanya ada zat Allah. Karena kita sudah kembalikan, kita mengembalikan tubuh, hati, nyawa, rahasia kepada tempatnya, kepada asal mulanya. Itulah yang disebut fasadal jasad. Nah, ketika sudah tahu hal ini, apa yang harus dikerjakan? Diamalkan, bukan hanya diketahui, bukan hanya dipelajari lalu kita tinggalkan, tapi diamalkan kepada sehari-hari. Begitu. Nah, jadi tubuh kita dikembalikan dari mana? Mazhar daripada afal Allah lah. Hati kita mazhar daripada asma, nyawa kita mazhar daripada sifat, rahasia kita daripada zat Allah. Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia ini kenyataan mazhar zat, sifat, asma, af'al. Nah, jadinya hamba Abdullah, disebutlah dia kalau sudah mengetahui ini dan mengamalkan, namanya hamba Allah, Abdullah. Bukan hamba hawa nafsu, hamba nafsu anania yang setiap bekerja, setiap sholat, setiap berzikir, setiap apa, keinginan ananianya terus, tidak mengembalikan kepada Allah. Nah, seperti itu. Ini jalur tauhid. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, itu yang paling simpel dan hati-hati. Jadi kalau di dalam keilmuan ini perlu. Kalau di dalam musyahadah kita kembalikan tubuh, hati, nyawa, rahasia, kenyataan zat, sifat, asma, af'al. Jadi tubuh kita ini dikembalikan sehingga musyahadah kepada af'al Allah. Jadi gerak dan diamnya adalah af'al. Hati kita dikembalikan, dihancurkan dalam pandangan rahasia. Dari mana terbitnya hati itu adalah asma Allah. Nah, kemudian nyawa, napas kita di luar, kemudian yang di dalam, itu adalah nyawa. Itu dikembalikan kepada, diitikotkan baik-baik, disuhudkan itu daripada sifat Allah. Nah, kemudian dikembalikan rahasia itu daripada zat Allah, maka diitikotkan baik-baik adalah tajalli daripada zat, sifat, asma, af'al. Jadi yang sholat siapa? Zat, sifat, asma, af'al. Nah, itu secara hakikat, secara syariat ya tubuh, hatinya, rahasia itu yang berdiri, ruku dan sebagainya. Ini harus dikembalikan, ini jalur tauhid, begitu. Dikembalikan semuanya. Bukannya kita tidak punya apa-apa, iya, itu secara hakikat memang tidak ada dan tidak punya apa-apa. Namun secara syariatnya apa yang dikembalikan, yang dipulangkan. Nah, secara hakikatnya memang tidak ada yang namanya bayangan. Bayangan ini bukan berarti Allah punya bayang-bayang, tidak. Istilah yang namanya bayangan itu tidak akan pernah ada. Secara lahirnya mungkin ada,
dikira-kira, dilihat ada bayangan itu. Ketika dicari-cari, tidak ada hakikatnya, tapi secara syariatnya diadakan. Mumkinul wujud, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Itu kalau jalur tauhid. Jadi man arafa nafsahu, kenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Kenal Tuhannya, ininya dari Tuhan, tidak ada dirinya, binasa. Itu yang mau dikembalikan supaya dipraktek dalam zikirnya, dalam hariannya dan sebagainya. Ikut jalur daripada penghulu kita. Yang mau ikut, yang masih bernabi, ya, yang punya nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika sudah tahu ini, praktekkan di dalam mendirikan syariatullah, mendirikan syariat. Ikut syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan akhlak beliau, adab beliau, itu pasti diikuti oleh para sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in, kemudian kepada al ulama rasul anbiya. Jadi bagaimana pelan-pelan daripada mengikuti daripada baginda Nabi SAW secara lahir dan secara batin. Pelan-pelan semuanya, tidak bisa langsung. Kalau langsung itu biasanya ilmu langsung itu nanti biasanya cepat terjatuhnya. Terlalu jos, terlalu bernafsu, terlalu apalah, euforia, itu nanti cepat jatuhnya. Jadi pelan-pelan. Ikuti, pahami, lalu praktekkan, nanti sempurnakan di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu bagi kita ya, bagi umatnya baginda Nabi SAW yang mau ikut baginda Nabi. Nah itu. Kalau yang lain kita tidak bahas-bahas ya, karena ini kitab memang murni, artinya kita khusus. Artinya kita biasakan saja jalur kita saja yang dicerita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan di luar-luar ya silakan saja. Kaji saja sendiri, namun kita fokus kepada jalurnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.